Guncang kredibilitas Kejati Lampung, Ferdy Gunsan ungkap blunder fatal kasus PT LEB. Ini harus jelas, karena kalau wilayah kerja offshore Southeast Sumatera, itu wilayah kerja. Siapa yang ngasih wilayah kerja ini? Itu tempatnya. Nah, perusahaannya kan ada PT Pertamina Hulu Energi. Wilayah kerjanya offshore Southeast Sumatera. Begitu dong. Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 September tahun 2025, kami tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana PI 10% pada wilayah kerja offshore Southeast Sumatera senilai 17.286.000 US dollar. Penanganan dugaan korupsi dana participating interest PI 10% di PT Lampung Energi Berjaya LEB kembali menuai sorotan tajam. Politisi senior sekaligus ex-direktur utama PT Wahana Raharja, Ferdy Gunsan, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejati Lampung melalui kanal YouTube Gunsan Talk yang tayang Selasa 23 September 2025. Sorotan Ferdy diawali dari blunder fatal dalam press release Kejati Lampung yang disampaikan Armen Wijaya, Aspidsus Kejati Lampung pada Senin 22 September 2025 usai penetapan tersangka 3 direksi PT LEB. Dalam keterangannya, Armen menyebut offshore, alih-alih istilah baku migas offshore yang merujuk pada wilayah kerja offshore Southeast Sumatera atau WKOSES. Di press release-nya ini, di pembukaan ya, prolognya, ini mengatakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2025 kami tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana participating interest 10%, PI 10% pada wilayah kerja offshore. Ini salah, bukan offshore ya, offshore Southeast Sumatera, WKOSES. Nah, ini perlu saya koreksi, Pak Aspidsus ya, atau Kejaksaan Tinggi lah, siapapun yang ada di sana. Ini partisipasi interestnya ini ya dari bukan WKOSES saja, tapi Pertamina Hulu Energi. PT-nya itu Pertamina Hulu Energi WKOSES offshore Southeast Sumatera. Nah, ini kemarin juga kelibet juga ngomongnya Pak Aspidsus ini. Mungkin press release-nya belum dibaca, langsung sebelumnya belum dibaca gitu, langsung saja. Ini koreksi ya, terserah ini koreksinya mau diterima apa enggak, atau saya yang salah ya, enggak ada masalah ya Pak Armen. Cuman saya mau kasih tahu ini harus jelas, karena kalau wilayah kerja offshore Southeast Sumatera itu wilayah kerja. Siapa yang ngasih wilayah kerja ini? Itu tempatnya. Nah, perusahaannya kan ada PT Pertamina Hulu Energi. Wilayah kerjanya offshore Southeast Sumatera. Begitu dong. Kritik soal transparansi penyitaan aset. Ferdy juga mempertanyakan dasar hukum penyitaan aset dalam kasus ini. Ia menilai Kejati Lampung terkesan menerapkan undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik yang sebenarnya belum berlaku. Ia bahkan menyoroti inkonsistensi Kejati Lampung, sebab meski telah memeriksa PJ Gubernur Lampung Samsudin, asetnya tak disita. Padahal menurut Ferdy, ada aliran dana hingga 140 miliar pada masa kepemimpinannya. Role model. Wah, ini berarti Kejati Lampung mencari-cari titik lemahnya. Luar biasa, ini hebat. Dan Kejati Lampung menggunakan undang-undang perampasan aset. Sita dulu baru tanya. Tapi belum berlaku Pak undang-undang perampasan asetnya. Apalagi undang-undang pembuktian terbalik juga belum berlaku ini. Tapi asetnya udah disita. Siapa yang disita?
Arinal Junaidi mantan gubernur. Tapi kok mantan PJ gubernur nggak disita? Padahal kan era dia tuh uang masuk ke Pemprovnya. Kenapa dia nggak ikutan disita? Ada apa? Kok cuman Arinal aja? Nah, zamannya Arinal kan kayaknya enggak. Coba ditransparan ya dulu Pak di Kejatinya. Nah, role model berarti ini dicari-cari persoalan apa yang bisa menyebabkan kerugian negara di pengelolaan participation interest ini. Bagus sih, bagus itu dicari-cari, ini bagus cari celahnya. Yang mana sih bakal merugikan negara? Tapi baru bakal. Tapi kalau sudah rugi, memang itu orang harus siapapun dia harus dihukum. Tapi kalau belum rugi bakal, ya nggak bisa dihukum dong. Nah, Role model atau cari-cari kesalahan. Kejati Lampung sebelumnya menyebut kasus PT LEB bakal jadi role model pengelolaan dana PI 10% di Indonesia. Namun Ferdi meragukannya. Ia lalu membandingkan dengan BUMD Jakarta yang juga mengelola dana PI 10% namun tak pernah diperiksa. Ferdi turut menyoroti keterangan Kejati Lampung yang menyebut dana PI 10% bernilai 17,2 juta US dollar atau sekitar 271 miliar rupiah. Menurutnya, angka itu perlu diluruskan. Ferdi menilai, penanganan kasus PI 10% harus dilakukan dengan teliti, transparan dan konsisten, bukan sekadar mencari-cari kelemahan. Kasus dugaan korupsi PI 10% di PT LEB hingga kini masih dalam penyidikan. Tim Kejati Lampung telah menahan 3 direksi dan menyita sejumlah aset serta dokumen penting. Namun, kritik publik terhadap transparansi dan akurasi penegakan hukum terus menguat. kemudian pengelolaan dana participation interest 10%. Ini juga patut dipertanyakan, Pak. Patut dipertanyakan juga, Pak Adpitsus, bahwa peraturan Permen SDM-nya memang 10%, tapi hasilnya ini dibagi dua. BUMD LEB sama BUMD-nya DKI. DKI Jakarta waktu zamannya Pak Anies itu. Bagi dua. Nah, bisa disebutkan PI 10%, tetapi 17 juta dolar tadi bukan 10%, itu 5%. Nah, maksud saya ini perlu koreksi juga. PI 10% itu bukan 17 juta. Kalau 10% kan 34 juta US dollar itu. Nah, ini patut dipertanyakan ini soal press release-nya ini. PI-nya ini 10% ini untuk PT Lampung Energi Berjaya atau bagi dua? Setahu saya bagi dua itu. 10% itu sama DKI.